Halo sahabat Pemetik, ketemu lagi dengan gua Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gua mau ngebahas pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Madura United. Jadi duel Jawa Timur ini akan terjadi di Liga 1 BRI di di minggu keempat Liga 1 BRI. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya, sepertinya memang Persebaya Surabaya harus menerima kekalahan dari Bayangkara FC. Nah, kalau kita melihat statistiknya, sebenarnya Persebaya Surabaya unggul dalam hal penguasaan bola cukup tinggi, yaitu sebanyak 62%, tapi dalam hal kesempatan menciptakan golnya hanya sebanyak 7 kali dan hanya satu yang mengarah ke arah gawang. Secara serangan pun juga kalah dari Bayangkara FC, itu sebanyak 78 kali, dan serangan berbahayanya hanya sebanyak 41 kali. Dan kalau gua nonton pertandingannya kemarin, memang sepertinya walaupun unggul dalam hal penguasaan bola, umpan kaki ke kaki, dan kalau gua ngeliatnya Persebaya Surabaya memang melakukan itu hanya sebagian besar ya, tapi nggak dominan. Sebagian besar itu dilakukan di lini pertahanannya mereka. Mereka agak susah untuk menembus lini pertahanan dan juga lapangan tengahnya dari Bayangkara FC, dan sepertinya agak susah Persebaya Surabaya untuk mendapatkan kesempatan emas yang memang agak susah pula untuk mengkonversinya menjadi sebuah gol. Jadi walaupun mereka berhasil menyerang, walaupun mereka berhasil melakukan penguasaan bola, tapi sepertinya serangannya tidak terlalu berbahaya bagi Bayangkara FC. Itu yang gue lihat seperti itu, dan ini yang perlu diperbaikin sebenarnya kalau menurut gue. Dan sepertinya juga Persebaya Surabaya memang saat ini banyak memainkan pemain muda, karena memang ada beberapa pemain yang masih cedera dan ada beberapa pemain yang masih mencoba untuk beradaptasi. Dan sepertinya Coach Aji Santoso lagi banyak bereksperimen sih kayak menurut gua ya. Seperti di musim lalu memang performanya di awal kurang begitu baik, tapi di pertengahan sampai dengan akhir performanya luar biasa karena Coach Aji Santoso sudah mendapatkan skema yang tepat menurut timnya dia. Nah, kalau menurut gua sepertinya memang performanya Persebaya Surabaya kemarin kurang begitu baik, tapi sudah mulai meningkat sih karena gua lihat sepertinya pemainan kaki ke kakinya sudah mulai tercipta dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kita lihat nanti di pertandingan ini seperti apa. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir dari Madura United, mereka luar biasa, menang 3 kali berturut-turut. Mereka menang melawan Persik Kediri dengan skor 1-0. Kalau kita melihat statistiknya, penguasaan bola mereka unggul sebanyak 60%. Kesempatan menciptakan gol mereka juga unggul dari Persik Kediri, yaitu sebanyak 8 kali dan 4 kalinya mengarah ke arah gawang. Bagaimana dengan serangan? Mereka juga unggul, yaitu sebanyak 105 kali serangan, dan serangan berbahaya juga mereka unggul, yaitu sebanyak 66 kali serangan berbahaya. Nah, kalau melihat situasi ini, memang sepertinya Madura United menang dalam pertandingan kali ini, dan mereka juga berhasil menciptakan gol yang akhirnya menjadi kemenangan buat Madura United. Dan kalau gue melihatnya memang Madura United saat ini performanya sangat bagus sekali ya, karena mereka berhasil meraih 3 kali kemenangan dan mereka sangat konsisten, dan mereka juga lini pertahanannya luar biasa sekali yang dijaga oleh Farudin, dan sepertinya Persik Kediri itu nggak mampu untuk menembus lini pertahanannya dari Madura United. Nah, kalau kita balik ke pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Madura United, kalau kita melihat kondisinya sekarang, jadi kalau berdasarkan histori ya, mereka sudah 6 kali ketemu. Persebaya Surabaya berhasil menang 4 kali dan mereka draw 2 kali, sedangkan Madura United tidak berhasil menang sama sekali di 6 pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan terakhir mereka, Persebaya Surabaya yang unggul, yaitu di angka 2-1. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini dalam satu musim, Persebaya Surabaya saat ini memang masih berada di peringkat 11 ya, karena mereka hanya berhasil meraih 1 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Madura United performanya luar biasa. Mereka berhasil meraih 3 kali kemenangan berturut-turut, masih belum menerima kekalahan. Nah, kalau dalam hal gol per pertandingan, Persebaya Surabaya angkanya di angka 0,67 gol per pertandingan, sedangkan Madura United yaitu di angka 4 gol per pertandingan. Luar biasa ya secara produktivitas ya kalau menurut gua. Tapi dalam hal kebobolan juga ternyata Madura United lebih unggul, yaitu sebanyak 0,33 gol per pertandingan, sedangkan Persebaya Surabaya sebanyak 0,67 gol per pertandingan. Nah, kalau melihat kondisi ini, gue melihatnya memang Madura United secara lini pertahanan mereka juga solid kalau menurut gue. Tapi dalam hal produktivitasnya mereka sedikit menurun performanya, karena mereka berhasil mencetak 8 gol
turun menjadi 3 gol, dan kemarin ketika mereka melawan Persedigiri mereka hanya berhasil mencetak 1 gol. Tapi memang kemarin terjadi rotasi kalau menurut gua. Memang coachnya juga mencoba mengatur lagi, mencoba memberikan istirahat untuk pemain-pemain, tidak dioptimalkan, tidak dipaksakan supaya tidak terjadi cedera, dan sepertinya itu bagian dari strategi sih kalau menurut gua. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya ya performanya masih biasa-biasa aja, walaupun secara permainan kaki ke kakinya mulai terlihat sih kalau menurut gua. Dan sepertinya Coach Aji Santoso masih mencoba mencari skema terbaik untuk timnya mereka ya, tim Persebaya Surabaya. Nah, kalau menurut gua sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang sih kalau menurut gua. Bisa jadi Persebaya Surabaya mampu menahan laju dari Madura United karena pertandingan ini dilaksanakan di Surabaya ya, di Gelora Bung Tomo dari dukungan para bonek mania. Nah, tapi masih mungkin sebenarnya kalau Madura United meningkatkan lagi lini serangnya mereka agar bisa mereka meraih gol cepat di babak pertama. Mungkin itu akan berubah situasinya. Mungkin bisa jadi Madura United yang memenangkan pertandingan kali ini. Tapi kalau menurut gua, sepertinya pertandingan ini sih akan berakhir imbang. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.